one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Alicia dengan nomor induk mahasiswa 20030089. Kali ini Putri akan mempresentasikan tentang ahli matematikawan yang bernama Riemann. Sebelum kita membahas ahli matematikawan tentang Riemann, pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas untuk kedepannya yaitu yang pertama yaitu tentang biografi Riemann, yang kedua riwayat pendidikan, yang ketiga riwayat akademisi, dan yang keempat yaitu penemuan-penemuan Riemann. Baiklah, kita masuki materi yang pertama. Georg Friedrich Bernhard Riemann adalah matematikawan asal Breslauz, Jerman yang telah membuat kehidupan menjadi baik karena penemuannya. Di usia mudanya, ia memberikan kontribusi yang sangat penting dalam matematika, yaitu pada bidang analisis, teori bilangan, dan geometri diferensial. Riemann lahir pada 17 September 1826 di Breslauz, sebuah desa dekat Dannenberg di Kerajaan Hanover. Ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran yang miskin di Breslauz yang bertempur dalam Perang Napoleon. Ayahnya bernama Friedrich Bernhard Riemann, sedangkan ibunya bernama Charlotte Abel, yang mana beliau meninggal sebelum anak-anaknya mencapai usia dewasa. Sejak kecil, Riemann dikenal sebagai anak yang pemalu dan takut untuk berbicara di depan umum. Ia juga menderita berbagai kerusakan saraf yang menyebabkan ia gagap. Di balik kekurangannya, Riemann sudah memiliki kemampuan matematika yang luar biasa dari usia dini seperti kemampuan kalkulasi. Selanjutnya, tentang riwayat pendidikan Riemann. Pada tahun 1840, Riemann tinggal bersama neneknya di Hanover, sekarang dikenal dengan Jerman. Di Hanover pula, Riemann menuntut ilmu di sekolah menengah. Di sekolah menengah, Riemann sering membaca Alkitab karena terinspirasi dari ayahnya. Akan tetapi, ketertarikannya pada matematika menalihkan ia dari semua aktivitas lainnya. Gurunya kagum dengan kemampuan mahir Riemann untuk melakukan operasi matematika yang rumit, di mana ia sering melampaui pengetahuan guru-gurunya. Pada tahun 1842, neneknya meninggal, dan pada tahun tersebut Riemann melanjutkan menuntut ilmu di sekolah tinggi di Johanneum, Lüneburg. Saat usianya menginjak angka 19, Riemann belajar filsafat dan teologi untuk menjadi pendeta dan membantu keuangan keluarganya. Dan pada tahun 1846, ayahnya mengumpulkan uang untuk mengirimkan Riemann ke Universitas Göttingen untuk mencapai gelarnya pada bidang teologi. Namun saat dia di sana, Riemann mulai belajar matematika di bawah bimbingan Carl Friedrich Gauss. Lama-kelamaan, fokus Riemann untuk mencapai gelar pada bidang teologi berubah menjadi matematika. Gauss pun menyarankan Riemann untuk berbicara kepada keluarganya untuk beralih ke sarjana matematika. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga, Riemann pindah ke Universitas Berlin pada tahun 1847, di mana Jacobi, Dirichlet, dan Steiner mengajar. Riemann menetap di Berlin selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan gelar diplomanya di Berlin, Riemann kembali ke Göttingen pada 1849 untuk menyelesaikan tesis doktoral di bawah pengawasan Gauss. Selanjutnya, kita akan membahas tentang riwayat akademisi Riemann. Pada tahun 1854, Riemann menyelenggarakan seminar utamanya. Riemann tak hanya menemukan bidang geometri, namun juga menentukan tahapan untuk relativitas umum Einstein. Pada tahun 1857, Riemann dipromosikan menjadi dosen luar biasa di Universitas Göttingen. Tetapi upaya ini gagal dan menyebabkan Riemann tetap diberi gaji seperti biasa. Lalu ketika
tahun 1859, setelah kematian Dirichlet yang merupakan guru Riemann, Riemann menjadi kepala Departemen Matematika di Göttingen. Selanjutnya yaitu penemuan-penemuan Riemann. Yang pertama yaitu geometri Riemann. Yang kedua yaitu analisis nyata. Yang ketiga analisis kompleks. Dan yang keempat yaitu teori bilangan. Baiklah, kali ini kita akan membahas satu-satu tentang penemuan-penemuan dan kontribusi dari seorang ahli matematikawan Riemann. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang geometri Riemann. Geometri Riemann. Pada 1853, Gauss meminta muridnya Riemann untuk menyiapkan habilitation script di atas fondasi geometri. Riemann mengembangkan teorinya tentang dimensi yang lebih tinggi dan menyampaikan ceramahnya di Göttingen pada 1854 yang berjudul Über die Hypothesen der Geometrie zugrunde liegen, yang artinya yaitu tentang hipotesis yang mendasari geometri. Gagasan Riemann adalah untuk memperkenalkan kumpulan angka di setiap titik dalam ruang, misalnya tensor, yang akan menggambarkan seberapa banyak itu bengkok atau melengkung. Riemann menemukan bahwa dalam 4 dimensi spasial, seseorang membutuhkan koleksi 10 angka pada setiap titik untuk menggambarkan sifat-sifat bermacam-macam. Tidak peduli seberapa terdistorsi itu, ini adalah konstruksi terkenal yang menjadi pusat geometrinya, yang sekarang dikenal sebagai metrik Riemannian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan Riemann yang kedua, yaitu di bidang analisis nyata. Lalu bagaimana penemuan Riemann di bagian analisis nyata? Di bidang analisis nyata, ia menemukan Riemann integral dalam habilitasi seperti yang ada pada gambar. Antara lain, ia menunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu piecewise adalah dapat diintegrasikan. Demikian pula, integral Stieltjes kembali ke matematika Göttinger, dan mereka dinamai bersama Riemann-Stieltjes integral. Dalam karya habilitasi pada seri Fourier, di mana ia mengikuti karya gurunya Dirichlet, ia menunjukkan bahwa fungsi Riemann integrable atau dapat diwakili oleh seri Fourier. Dirichlet telah menunjukkan ini untuk fungsi kontinu. Piecewise differentiable, artinya dengan demikian banyak poin yang tidak dapat dibedakan. Riemann ini memberikan contoh deret Fourier yang mewakili fungsi terus-menerus, hampir tidak dapat dibedakan manapun, sebuah kasus yang tidak dicakup oleh Dirichlet. Dia juga membuktikan lemma Riemann-Lebesgue. Jika suatu fungsi diwakili oleh deret Fourier, maka koefisien Fourier menjadi 0 untuk n besar. Selanjutnya, penemuan Riemann di bidang analisis kompleks. Pada bidang analisis kompleks, dalam disertasinya, ia membangun fondasi geometris untuk analisis kompleks melalui permukaan Riemann, yang melaluinya fungsi multinilai seperti logaritma dengan banyak lembar tanpa batas atau akar kuadrat dengan 2 lembar dapat menjadi fungsi 1 ke 1. Fungsi kompleks adalah fungsi harmonik, yaitu mereka memenuhi persamaan Laplace dan dengan demikian persamaan Cauchy-Riemann pada permukaan ini dan dijelaskan oleh lokasi singularitas mereka dan topologi permukaan. Yang terakhir yaitu penemuan Riemann di bidang teori bilangan. Pada bidang teori bilangan, dia membuat beberapa kontribusi terkenal dengan teori angka analitik modern. Salah satunya yaitu dalam satu makalah pendek, satu-satunya yang ia terbitkan tentang subjek teori bilangan. Ia menyelidiki fungsi zeta yang sekarang menyandang namanya, menetapkan pentingnya untuk memahami distribusi bilangan prima. Hipotesis Riemann adalah salah satu dari serangkaian dugaan yang dibuatnya tentang sifat-sifat fungsi.
Riemann ini juga menemukan formula eksplisit yang tepat untuk Vx melalui penjumlahan fungsi aproksimasi. Jadi, kesimpulannya adalah Riemann ini adalah seseorang yang gigih. Ia terus menciptakan penemuan-penemuan baru. Pencapaian yang signifikan oleh Riemann ini memberi matematikawan cara untuk menerjemahkan wawasan dan kemajuan dalam satu bidang berbeda kepada hasil dan penemuan di bidang yang lainnya. Hidupnya hanya singkat, hanya 39 tahun. Dan ia tidak mempunyai banyak waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan oleh Cauchy atau Euler. Padahal masih banyak penelitian yang ingin ia kembangkan. Tetapi dalam karyanya ia mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematisnya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi mendalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi, dan dalam geometri ia memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Walaupun dalam usia yang singkat, tetapi karya Riemann akan hidup sepanjang masa. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.